Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas dimensi ruang vektor. Nah, dimensi dari ruang vektor didefinisikan sebagai banyaknya anggota atau anggota dari vektor-vektor basis ya. Nah, ditulis sebagai dimensi V. Nah, definisi ini ya didapat dari ya kalau kita perhatikan ya kalau ruang berdimensi 3 ya kan sebelumnya kita sudah membahas bahwa basis dari R3 adalah S yang isinya yaitu I, J, K ya. Yang I-nya itu adalah 100, kemudian J-nya 010 dan K-nya 001. Ya, ini terlihat di sini anggota dari S ini kan S adalah basis ya. Dari R3 dan anggotanya adalah IJK ada 3. Jadi ruang berdimensi 3 ini mempunyai dimensi ya 3 ya. 3 itu sejalan atau sesuai dengan banyaknya anggota dari basisnya. Kemudian tadi pada video sebelumnya juga kita sudah melihat bahwa selain IJK kita bisa menemukan vektor lain ya yang juga ya himpunan lain yang juga merupakan basis bagi R3 yaitu V1, V2 dan V3. Dan di sini terlihat juga bahwa anggota S yang basis bagi R3 ada 3 ya, V1, V2, V3. Jadi ini sesuai ya dengan dimensinya. Jadi dimensi itu kita definisikan sebagai banyaknya anggota pada basis. Nah, itu juga ya sesuai dengan Rn ya. Rn juga mempunyai basis yang banyaknya elemen basis banyaknya elemennya itu adalah sebanyak n vektor ya. Jadi basis bagi ruang berdimensi n ya jadi basisnya itu adalah n karena banyaknya vektor pada basisnya itu adalah sebanyak n vektor. Nah, jadi itu adalah definisi dari basis ya. Jadi apabila kita mempunyai suatu ruang vektor dan kita bisa menemukan basisnya, maka kita juga bisa menemukan dimensinya ya. Jadi dimensi dari suatu ruang vektor bisa kita dapatkan dengan menghitung banyaknya elemen pada basis. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita lihat soal berikut ya. Jadi pada soal ini diberikan sistem persamaan linear homogen sebagai berikut ya. Jadi ada 4 persamaan, variabelnya ada 6 ya. Jadi banyaknya variabel lebih banyak dari banyaknya persamaan. Nah, apabila Anda memperhatikan ya seperti kasus seperti ini, solusinya tidak tunggal ya. Jadi kalau ada banyak variabel ya salah satunya berbeda lah ya, ada variabelnya yang lebih banyak atau persamaan yang lebih banyak, itu pasti sistem persamaan linearnya solusi dari sistem persamaan linearnya itu tidak tunggal. Kemungkinannya bisa mempunyai banyak solusi ya atau tidak punya solusi ya. Oke, kita lihat di sini Anda diminta untuk mencari basis ya, mencari basis dan dimensi dari ruang solusi. Nah, menarik di sini bahwa solusi dari sistem persamaan linear ini juga membangun atau membentuk ya, bukan membangun, membentuk suatu ruang vektor ya. Namun kita tidak bahas di sini, kita akan mencari basisnya ya. Oke, untuk mencari basis kita perlu mencari solusi dulu ya dari sistem persamaan linear ini. Oke, kita bentuk augmented matrix ya atau matriks yang diperbesar dari SPL ini ya. Disebut saja di sini SPL I lah ya di sini.
Ya, jadi matriks augmented atau matriks yang diperbesar dari SPL di atas adalah sebagai berikut. Jadi kita tulis di sini 1, 2 ya, ada 4 persamaan ya. Jadi kita tulis di sini 1, 2, 0, 2. Oke, di sini ada 4 baris ya. Kemudian 36, 0, 6, minus 2, minus 5, 5, 0, 0, minus 2, 10, 8, 2, 4, 0, 4 ya, 0, minus 3, 15, 18 ya. Karena ini SPL homogen kita tidak perlu tulis ya, saya kira nolnya, karena tidak akan berubah sampai kapanpun. Jadi kita abaikan saja ya yang di kanannya. Oke, kita akan reduksi menjadi matriks atau matriks echelon baris ya. Kita akan ubah menjadi matriks echelon baris. Oke, di sini sudah baris pertama, kolom pertama sudah menjadi 1 atau leading satunya di sini. Kita akan buat elemen yang berada pada kolom yang sama dengan leading 1 di sini, kita buat jadi 0 ya. Jadi operasinya adalah kita buat ini jadi 0 dulu, jadi baris kedua ya. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama ya. Oke, di sini kita dapat sebagai berikut ya. Kita tulis lagi 1, 3, minus 2, 0, 2, 0 ya. Kemudian ini jadi 0 ya. 2 kurangi 2, 6 dikurangi 2 kali 3, 6 kurangi 6 juga jadi 0 ya. Minus 5 dikurangi 2 kali minus 2, atau minus 5 jadi minus 5 ditambah ya 4 ya. Minus 5 tambah 4 jadi 1 ya. Minus 1 ya, minus 1. Karena minus 5 minus 2 dikali minus 2 kan jadi plus 4 ya. Oke, minus 2 dikurangi 2 kali 0, minus 2. 4 dikurangi 2 kali 2, 4 dikurangi 4 ya. 4 kurangi 4, 0 ya. Minus 3 dikurangi 2 kali 0, minus 3. Oke, itu sudah baris kedua ya. Kemudian baris ketiga sudah 0, kita tulis lagi. Tidak perlu kita lakukan apapun ya. Kemudian nah, baris keempat kita buat jadi 0 di sini ya. Jadi 2 yang di sini kita buat jadi 0. Jadi operasinya adalah baris keempat kurangi 2 kali baris pertama ya. Ini 0. 6 dikurangi 2 kali 3, 6, 0 lagi ya. 0 dikurangi 2 kali minus 2 atau 0 jadi tambah ya. Jadi 4 di sini positif. 8 dikurangi 2 kali 0, 8. 4 dikurangi 2 kali 2, 4 kurangi 4, 0 ya. 18 dikurangi 2 kali 0, 18. Oke, sudah selesai ya ini operasinya. Nah, selanjutnya karena baris kedua di sini tidak ada leading 1 yang di kolom keduanya, kolom kedua baris kedua, berarti kita loncat ke sini ya, menjadi leading satunya nih ya. Jadi baris ke 2 kita kalikan dengan min 1 ya. Jadi sekarang min 1 kali baris ke 2, kita dapat sebagai berikut ya, minus 1 kali B2. Nah, baris pertamanya tidak kita lakukan operasi ya, kita biarkan saja. Nah, sekarang ini menjadi 0, 0, 1, 2, 0, 3 ya. Yang lainnya masih tetap ya. 0 di sini, 0, minus 1, minus 2, 0, minus 3. Ini 5 ya. Ini 5, 10,
0, 15. Kemudian ini 0, 0, 4, 8, 0, 18. Ya, jadi hanya tandanya aja yang berubah ya. Dari positif menjadi dari negatif menjadi positif. Nah, selanjutnya kita buat ini 5 ini jadi 0, 4 jadi 0 ya. Jadi operasinya sekarang baris ke 3 ya dikurangi 5 kali baris kedua ya. Oke, kita tulis di halaman baru saja ya. Ini oke, kita tulis lagi di sini. Oke, di sini 13 minus 2, 13 minus 2, 0, 2, 0. Anda bisa percepat bagian ini ya, kalau ya sepertinya ini terlalu lama ya. 0, 0, 1, 2, 0, 3. Kemudian 0, 0, 5, 10. 0, 0, 5, 10, 0, 15. 0, 15. Dan terakhir 0, 0, 4, 8. 0, 4, 0, 4, 8, 0, 18. Oke, kita cek lagi ya. Oke, sudah 0, 0, 5, 10. 0, 0, 5, 10, 5, 0, 15. 0, 0, 4, 8, 0, 18. 0, 0, 4, 8. Oke, sudah ya. Yang pertamanya 13 min 2, 0. 13 min 2, 0, 2, 0. Oke. Nah, sekarang kita buat 5 ini jadi 0 ya. Jadi baris ke-4 minus 5 kali baris ke 2 ya. Sini. Jadi baris pertamanya masih sama ya. 1, 3 minus 2, 0, 2, 0. Kemudian baris kedua juga masih sama. Kemudian nah ini yang berubah ya, 0, 0, 0. Baris ketiga ini ya, bukan baris keempat ya. Baris ketiga dikurangi 5 kali baris kedua. Oke, ini jadi 0, 10 dikurangi 5 kali ya 10, 5 kali 2 ya, 10 kurangi 10 jadinya 0. 0 kurangi ya ini 0. 15 dikurangi 5 kali 3, 15 dikurangi 15, 0 ya. Wah, jadi baris ini sudah 0 semua. Terakhir di sini yang baris keempat ya, karena ini 4 dikurangi 4 kali baris kedua ya. Kita dapat di sini 0, 0, 0, 8 dikurangi 8, 4 kali 2 ya, jadi 0 juga. Ya, 0 sama di sini sudah 0. 18 dikurangi 4 kali 3, 18 kurangi 12 ya. Jadi 18 kurangi 12 hasilnya 6 ya. Positif 6. Oke. Oke, jadi sudah ya di sini. Nah, agar menjadi eselon baris yang terakhir ini kita buat jadi 1 ya, atau baris keempatnya kita kalikan 1/6 ya. Jadi 1/6 kali baris keempat atau 1/6 B4 gitu ya. Yang lainnya tidak berubah. 1, 3 minus 2, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 3. Ya, ini kita tukar saja barisnya ya. Ya, sebenarnya tidak tukar juga tidak masalah, kita bisa abaikan ya baris yang ini.
Ini jadi 0, 0, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, kemudian kita buat nih. Ini kan sudah jadi leading 1. Nah, setelah kita dapat leading 1 di kolom yang terakhir, kita buat gantian sekarang ya. Semua elemen yang ada pada kolom yang sama dengan leading 1 yang di bawah ini dibuat jadi 0. Jadi yang 3 ini kita jadikan 0 ya. Jadi baris ke 2 dikurangi 3 kali baris ke 4 ya. Nah, yang lainnya masih sama ya, yang dioperasikan hanya B2 dan B4 ya. Jadi 0 yang ini tetap ya, tidak berubah. Ini juga tidak berubah. Ya, ini kan sudah 0, kita abaikan. Ini yang berubah ini. 0 0 ya, jadi kan 1 kurangi 3 kali 0 ya. Yang lainnya kan tetap sama ya. 2, hanya yang 0 adalah ini ya. Dan yang ya ini juga sudah 0, jadi kita tidak lakukan apapun. 1, 3, minus 2, 0, 2, 0. Oke, kemudian ada lagi yang belum. Nah, ini ya. Ini kita bisa, ini udah leading 1, kita buat atasnya jadi 0, berarti baris pertama, operasinya adalah baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. Pivotnya adalah baris kedua ya. Oke, yang lainnya sama. Jadi yang ini tetap 1, 3, 0 sekarang ya. 1, 3, 0. Kemudian ya 0. Yang ini sekarang yang 0 ini berubah ya. Jadi karena 0 tambah 2 kali 2 jadi 4 ya. Terus yang 2 ini 2 tambah 2 kali 0 ya, jadi 2 tetap. Yang ini 0. Nah, baris keduanya tetap 0, 0, 1, 2, 0, 0. Yang ini tetap 0, 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 1 ya. Nah, sudah semuanya ini leading 1, leading 1, leading 1. Nah, ini sudah menjadi matriks eselon baris tereduksi ya namanya ya. Karena sudah ya ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana atau tereduksi namanya ya. Kalau kita kembalikan ke sistem awal, ini tadi kan dalam X ya, X1, jadi sistem kita sekarang menjadi X1 tambah 3X2. Oke, kita tulis di halaman selanjutnya saja. Ya, jadi sistem kita sekarang menjadi X1 tambah 3X2. Ini 0X3 plus 4X4 ya. Plus 4X4. Kemudian 2X5 tambah 2X5 sama dengan 0. Oke. Kemudian baris kedua X3 tambah 2X4 ya. X3 tambah 2X4 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir X 1, 2, 3, 4, 5, 6 X6 ya. X6 sama dengan 0. X6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan substitusi balik ya. Nah, ini X6 karena sendiri, jadi dia sudah 0. Dari sini kita dapatkan X3-nya itu sama dengan minus ya. Minus 2X4 ya. Kemudian dari persamaan yang pertama kita dapat X1 itu sama dengan minus 3X2 minus 4X4 minus 2X5. Jadi X1-nya itu bergantung pada X2, X4, dan X5 ya. X2-nya bebas di sini ya. X4-nya bebas. Jadi X1-nya itu X2-nya bebas, X3-nya bergantung pada tergantung pada X4 ya. Jadi yang bebas di sini X2, X4, X5, X6-nya 0. Nah, jadi kita misalkan di sini Jadi kita misalkan di sini X2-nya adalah
R misalnya ya. X2 nya sama dengan R, R-nya bilangan real, berapapun bebas ya. X4-nya adalah S ya. Dan X5-nya adalah T. Jadi RST sembarang bilangan real ya. Bilangan real yang sembarang, bisa berapapun ya. Karena dia adalah variabel bebas. Akibatnya kita punya di sini X1-nya adalah minus 3R minus 4S minus 2T ya. Kemudian X2-nya adalah R tadi sudah. X3-nya adalah ini ya, minus 2 dikali S ya. X4-nya sama dengan S. X5-nya adalah T ya. Dan X6-nya adalah 0. Nah, dari sini oke, kita bisa buat atau tuliskan dalam bentuk matriks ya. Jadi kita tulis di sini matriks kolom ya, X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya, matriks kolom. Nah, matriks kolom ini ya, kita pindahkan tadi X1-nya sebagai ini ya, X1-nya kan tadi R minus 3R ya, minus 3R minus 4S minus 3R S minus 2T ya. Kemudian X2-nya itu R ya. X2-nya R, X3-nya adalah minus 2S ya. Anda bisa lihat lagi di halaman sebelumnya. Mungkin bisa diulang di ke belakang ya. X4-nya adalah S ya. X5 adalah T, X6-nya 0. Nah, ini kita bisa pisahkan ya variabelnya kan. Ada variabel R, S, T ya. Jadi kalau variabelnya R ya, yang menempel pada R hanya di baris 1 dan baris 2, yaitu minus 3R 1 di sini ya, sisanya 0. 0 0 0 0. Ya, jadi kita bisa anggap sebagai penjumlahan matriks ya dengan operasi skalar di sini ya. Kemudian yang S, ini keluarkan konstanta S-nya. Karena kan RST tadi adalah konstan ya, sembarang bilangan real. Oke, ini minus 4 ya. Kemudian ini 0. Ini minus 2 di sini, baris ketiga minus 2, baris keempatnya itu 1 ya. Baris kelimanya 0. 4 0 minus 2 1 0 0. Dan terakhir P gitu ya, dikali P. Ya, di sini minus 2 ya, minus 2 0 0 0 1 0 ya. Nah, ini kan menjadi suatu kombinasi linear ya. Jadi jadi solusinya itu tidak tunggal, dia bergantung pada nilai RST ya. Jadi dia yang menjadi konstantanya ya. Jadi ini dibangun ya oleh solusi itu dibangun oleh himpunan ini ya, di mana RST-nya itu sembarang bilangan real. Nah, jadi ini adalah solusinya atau ruang solusinya ya. Dan solusi ini membentuk ruang vektor ya. Jadi dalam hal ini kalau kita sebut ini V1, ini V2, V3 ya. Jadi
V1 V2 ini himpunan V1 V2 V3 ini yang akan membangun ruang vektor atau ruang solusi ya. Dan V1 V2 V3 ini bebas linear. Anda bisa cek ya dengan menggunakan materi atau pembahasan atau teknik yang sudah kita bahas sebelumnya. Anda bisa buktikan bahwa V1 V2 V3 ini membangun ruang solusi sistem persamaan linear ini ya. Dan V1 V2 V3 ini bebas linear ya. Nah, sehingga basisnya itu adalah V1 V2 V3. Akibatnya karena basisnya itu ada 3 anggota di sini, V1 V2 V3, maka basis dimensi dari ruang solusi ini adalah 3 ya. Jadi dimensi dari ruang solusi sistem persamaan linear homogen ini adalah 3. Basisnya adalah ini ya, V1 V2 V3, V1-nya min 3 1 0 0 0 0, V2-nya min 4 0 min 2 1 0 0, V3-nya adalah min 2 0 0 0 1 0. Oke, jadi demikian ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat bertemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.